si Raquel pala, best friend ko. Halo Alzulumat, gimana kabarnya hari ini? Masih suka rumput tetangga yang lebih hijau royo-royo? Jangan ya dek ya. Di video kali ini saya akan mengulas sebuah film beradrenalin yang dapat membuat jiwa-jiwa gondal dalam diri kalian meronta-ronta. Hal itu dikarenakan film ini dibintangi oleh dua artis top road yang sudah pro di bidangnya, yakni ada Maria Nishan dan Ski Gonzaga. Langsung saja siapkan nama lemon sebagai pelicin dan serba tipak sambal buat ngelap. Tanpa berlama-lama lagi, inilah Segitiga. Berlatar di kota Manila, Filipina, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang mendapat kiriman paket. Dan dia sendiri bernama Isa Sumini yang memiliki paras cantik dipadukan dengan kulit mulusnya. Oleh sebab itu, tidak heran jika kurir yang mengantarkan paketnya begitu kemecer melihat Isa. Namun nampaknya Isa tahu pikiran bang kurir sehingga ia sedikit cemberen. Isa sendiri sudah memiliki seorang suami bernama Roland Sumidi, dan saat ini mereka saling memberi hadiah satu sama lain untuk merayakan anniversary pernikahan mereka yang sudah 6 tahun. Tak hanya saling memberi hadiah, mereka juga mengadakan makan malam yang romantis dengan dorongan sebotol anggur, sehingga sudah bisa dipastikan mereka akan melakukan olahraga malam dengan berbagai gaya. Sobat kecil kita. Esok paginya ketika menyirami tanaman, Isa dibel oleh salah satu teman lamanya. Ia bernama Raquel Payem yang berprofesi sebagai fotografer. Maksud dari Payem menghubungi Isa ialah untuk meminta izin tinggal di tempatnya selama dia melakukan pekerjaan di kota Manila. Sebagai teman yang baik, tentu Isa mengizinkan si Payem untuk tinggal di rumahnya. Kung okay lang sa'yo na makikistay muna ako sa'yo. Sige, walang problema. Sige sis, salamat ha. Sige. Malam harinya sambil pecengas-pecenggis, Isa menemui suaminya alias Roland yang sedang berada di kamar, di mana Isa mengatakan jika dirinya kini sedang mengandung sesambil menyodorkan tespeknya, sehingga hal itu membuat Roland senang bukan kepalang karena setelah 6 tahun menikah akhirnya ia diberi momongan. Positive. Putus ka? Tatay na ako, Yaso! Namun kebahagiaan tersebut rupanya tak berlangsung lama, di mana setelah diperiksakan ke dokter, dokter mengatakan kehamilan Isa ternyata extrauterin atau kehamilan yang terjadi di luar rahim. Oleh karena itu, kehamilan Isa tidak bisa dilanjutkan karena bisa mengancam nyawanya. Mesake mentoriri. Ang pregnancy mo, or ectopic, nasa labas ng uterus ang embryo. Siang harinya, datanglah Payem dari kota Antipolo untuk menginap di rumah Isa beberapa hari. Mendapati teman baiknya datang, Isa pun tidak sumringah sama sekali, karena dia baru saja kehilangan kehamilannya setelah menunggu beberapa tahun. Bahkan ia lupa jika Payem pernah mengatakan akan datang dan menginap di rumahnya. Oh, Isa, anong ginagawa mo dito? Ang dali mo namang makalimot. Oh, ba't ganyan itsura mo? Tak lama kemudian pulanglah si Roland dari bekerja. Mendapati istrinya memakai okana sambil mengenakan handuk, ia mencoba mengagetkannya dengan memeluknya dari belakang. Dan alangkah terkejutnya dia saat mendapati yang ia peluk ternyata bukan istrinya melainkan si Payem. Beruntung momen salah tubruk tersebut terselamatkan oleh Isa yang histeris setelah tangannya terkena pengot. Sorry, miss, sorry. Sorry. Isa! Ang sakit! Mahal, si Raquel pala, best friend ko. Sesok dinone, Roland yang hendak bekerja pun menitipkan istrinya kepada Payem karena dia sedang tak enak badan. Mendapati Payem menggunakan seporot putih tanpa kutang, hal itu membuat Roland sagene dan membayangkan sedang adus bareng menggunakan selang dengannya.
Setelah itu, Payam pun mengantarkan makanan kepada Isa di kamarnya. Melihat Isa seperti manuk engkok, Payam pun bertanya, "Kowe gini rek, Nduk?" Isa pun lantas menceritakan semua yang terjadi. Kemudian sebagai seorang teman, Payam tentu hanya bisa ngereh-ngereh si Isa agar tidak bersedih lagi. Namun dari cara Payam menatap dan mengelus Isa sangat berbeda. Seperti ada rasa kemecer alias sageni. Pas nagka-ectopic pregnancy ako. I'm so sorry. Dan ya, momen tersebut kembali terjadi. Tak kala mereka berdua sedang resik sawang, lantas terjatuh dan saling bertumpukan. Dari pandangan Payam kepada Isa, sepertinya dia suka kepadanya. Hal itu pun semakin diperkuat ketika mereka berdua adus bareng. Dimana dengan penuh sagene, Payam langsung mencipok lambene si Isa, yang membuat si Isa langsung pergi. Sehabis mabar alias mandi bareng, Payam pun menemui Isa di kamarnya sambil membawa gaun dan sebotol anggur. Di mana ia mengatakan kepada Isa jika ingin mendandaninya agar lebih cantik, lantas akan memotretnya. Hal ini dia lakukan hanya untuk seru-seruan saja ben gak terlalu sepaneng. Dan Isa seorang yang kalem ditambah kini lagi bersedih, ia pun manut-manut saja. Oh, eto. Eto. Ano ba yan? Ang tagal. Buka dyan. Picturean kita. Dito ba? Namun semakin kesini, pemotretan pun semakin vulgar. Ditambah mereka yang sudah podo rotok kroso setelah ngombe beberapa gelas anggur pun menjadi tidak bisa berpikir jernih. Sehingga pergesekan antara mereka pun tak terhindarkan. Sampai sini bisa disimpulkan, jika ini memang yang direncanakan oleh si Payam. Karena dia suka dengan Isa pertama kali datang ke rumah ini. Setelah melakukan pergesekan yang cukup menguras keringat, Isa pun bertanya kepada Payam, "Sejak kapan kau suka dengan sesama apem?" Payam pun menjawab, "Siapa bilang? Selain suka apem, aku juga suka gedang rojo. Apa yang masalah? Mau dengan apem ataupun gedang rojo, yang penting kita menyukainya. Dan yang paling penting bisa membuat kita sampai banjir bandang." Ikaw, ano sa tingin mo? Pwede bang wag mo muna nating ipaalam kay Roland? Semenjak kejadian tersebut, hubungan antara Payam dan Isa menjadi lebih harmonis, di mana mereka seringkali membicarakan sesuatu satu sama lain. Bahkan kini si Roland seperti tidak dipedulikan, dan hanya bungah-bungo melihat mereka berdua ngoceh. Namun di sisi lain ia juga senang, karena keberadaan Payam membuat Isa sekarang lebih ceria. Ka ba, sis? Minsan lang. Dati lang. Hindi na ako masyadong nasa-stress, sis. Andito ka na eh. Di tengah malam yang sumuk, Isa pun ngelilir alias terbangun. Lantas ia hendak minum air dingin di kulkas. Dan di saat yang bersamaan, di sana rupanya ada si Payam yang sedang ngombe anggur sendirian. Si Payam pun lantas bertanya kepada Isa, manakah yang lebih nikmat, apem atau gedang rojo? Di sini Isa pun menjawab sama saja, sehingga pergesekan kembali tak terhindarkan. Parang pareho lang naman. Sesok dinone, Isa pun menemui si Payam yang hendak pergi bekerja, di mana dia mengatakan jika suaminya menanyakan sampai kapan kau akan di sini. Isa kemudian melanjutkan perkataannya, apa mungkin suamiku tahu tentang hubungan kita? Payam pun menjawab, itu tidak mungkin. Kita selalu melakukan pergesekan ketika dia tidak di rumah, jadi jangan khawatir. Oke, Beb? Huwag ka nang kabahan. Hindi yan yung iniisip noon. Hindi pa kasi ako ready na malaman niya eh. Siang harinya ketika Isa ke pasar, Roland mendatangi Payam di kamarnya yang sedang melihat-lihat hasil pemotretannya. Di mana Roland rupanya sudah tahu hubungan Payam dengan istrinya selama ini. Namun meski begitu, si Payam bukannya merasa bersalah. Justru ia mengatakan jika kita saling mencintai. Dan kau pikir perempuan hanya untuk laki-laki. Mendengar hal itu, Roland pun tak serontok mentuklik Payam saat itu juga. Mahal namin ang isa't isa. Mahal? Oo! Ganon?
Beberapa minggu kemudian, sambil bersedih, Payem menenteng sebuah tes pack dengan hasil positif yang menandakan jika dia kini sedang mengandung. Mendapati hal itu, Isa pun mengereh-ngerehnya dengan mengatakan, "Jangan khawatir, aku akan selalu ada untukmu. Kita akan merawat bayinya bersama-sama." Dan tak lama kemudian datanglah si Roland yang merupakan bapak dari janin yang ada di kandungan si Payem. Namun hal itu tentu tidak diketahui oleh si Isa. Parang seryoso niyong dalawa. Buntis siya. Di saat Isa pergi blonjo neng warung Mbok Min, Roland memarani Payem di kamarnya, lantas menanyakan apa yang kau putuskan mengenai janin kita. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba datanglah Isa yang sudah mendengar semuanya, sehingga hal itu membuatnya mengamuk kepada si Payem yang dianggap sudah mengkhianatinya. Wes, angel. Hayop ka! Hayop ka! Ang landi mo! Ang landi mo! Nandito ng libre! Lahat tinaksak kita pero wala ka doon! Sorry. Alas! Alas! Besok harinya setelah wis rodok tenang, Payem berbicara empat mata dengan si Isa di sebuah kafe, di mana ia mengatakan seharusnya aku tidak tergoda dengan si Roland. Aku tahu perbuatanku ini tidak bisa dimaafkan, namun aku ingin kalian berdua merawat bayi ini, dan setelah itu aku akan menghilang untuk selama-lamanya. Oo. Walang excuse yung ginawa ko. Nakapag-desisyon na ako regarding dito sa baby. Sa inyo na lang tong bata. Mendengar keputusan Payem yang akan memberikan anaknya kepadanya, Isa pun menjadi terenyuh, lantas mengatakan jika itu adalah anakmu, kau pantas merawatnya, karena kau adalah ibunya. Aku tidak mau menghalangimu untuk menjadi ibu bagi anak ini, dan aku yakin kamu akan menjadi ibu yang baik. Hal itu tentu membuat Payem semakin merasa bersalah dengan si Isa. Alam kong magiging mabuti kang ina. I don't deserve your kindness, Isabel. Seusai melakukan perbincangan yang cukup menguras air mata, Payem pun berpamitan untuk pergi, yang dibarengi dengan kedatangan Roland untuk menjemput Isa istrinya. Sementara Payem sendiri memutuskan untuk pindah ke Indonesia, Jawa Tengah, Purwodadi, tepatnya di Gunung Bodak, lantas menjadi mami di sana. Film pun selesai, ending yang cukup menyedihkan. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini, jangan suka menjadi benalu di bahtera rumah tangga orang karena itu tidak baik. Dan ingat, hukum karma itu berlaku. Mengerti?